sepengetahuan saya tidak stop. Sepengetahuan saya masih berjalan. Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu. Ya. Nah, kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan. Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG. Masih di Saat Menjadi Forum, saya mau ke media. Tidak akan dihentikan. Jadi sudah dijelaskan oleh Bung Andre dan Mas Edi bahwa ada koreksi total sedang dilakukan, perintah langsung Presiden. Tapi Anda melihat bahwa tidak cukup. Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa MBG Watch, MBG adalah program yang harus dihentikan. Apa penjelasan Anda? Sekarang apa yang kami khawatirkan itu terbukti semua. Iya. Keracunan sudah terjadi, korupsi masif sudah terjadi. Bahkan ini jadi potensi salah satu skandal korupsi terbesar mungkin selama 10 tahun terakhir. Nah, kita ingin pemerintah berpikir, apakah ini dilanjutkan atau diberhentikan? Ini pertanyaan sederhana sekali. Jawabannya adalah dilanjutkan dengan catatan-catatan ada koreksi. Sekarang total. Masyarakat kan digiring pada evaluasi soal bagaimana. Bahwa dapur itu bermasalah, dapurnya banyak yang mengakali segala macam. Itu bicara soal how-nya. Tapi kita lupa bicara soal who-nya. Siapanya. Siapa penyelenggaranya, siapa pemilik dapur itu. Kalau soal siapanya tidak diselesaikan, bahwa pemilik dapur ini adalah mereka yang punya konflik kepentingan, bagian dari partai politik, ormas keagamaan, yayasan-yayasan terafiliasi dengan penguasa, ini tidak akan selesai. Tidak akan Anda selesai. ingin menyampaikan bahwa kalau mau dilanjutkan yang selama ini sudah terjadi harus dirombak total? Jelas harus dirombak total soal siapa pelaksananya. Makanya dari awal itu kami selalu sampaikan, serahkan saja pada sekolah. Sekolah, kirim uangnya pada sekolah, dikelola oleh sekolah. Tapi ini kan tidak dilakukan karena rantainya jadi pendek dan tidak bisa dikorupsi. Itu kenapa dari awal kami dorong sekolah, sekolah, dan sekolah. Tapi kan tidak didengar oleh pemerintah. Bahkan kalau bicara soal efektivitas, soal target tepat sasaran yang sekarang digaungkan oleh pemerintah, itu sudah kami sampaikan sebelum MBG itu dilakukan. Ya. Saya menghitung detil angkanya berapa jumlah ibu hamil, jumlah balita, anak SD sampai SMA, itu totalnya 41 juta. Kalau hanya dihilangkan, kemudian dihilangkan SMA dan hanya anak SD saja, jumlahnya 26 juta. Kalau dilakukan oleh sekolah dengan asumsi 8.000 dan 2.000, kemudian marginnya itu hanya 10.000. Per tahun itu hanya 66 triliun. Kita nggak butuh 268 triliun anggaran besar-besaran yang dipangkas luar biasa ke daerah saat ini. Bahkan kalau boleh fair, 66 triliun itu bisa diambilkan dari pajak progresif, dari royalti Minerba yang kemudian tidak didorong pada pajak kelas menengah dan kelas bawah. Ada banyak cara mengelola kebijakan ini. Tapi sekarang ya seperti pepatahnya orang kampung Da Andre ya, menang sorak kampung tergadai. Kita sorakkan saja bahwa kita memberikan masyarakat makan rakyat, tapi sekarang fiskal kita defisit, APBN kita pontang-panting, kemudian sekarang the damage has been done. Sudah ada pegawai SPPG yang direkrut, sudah ada yang berkontrak dengan pemerintah, dapur-dapur itu. Sudah ada yang mengajukan. Masalahnya SPPG. sudah terlalu semrawut. Who create persoalan ini? Government, pemerintah. Itu kenapa MBG Watch sebetulnya kami masyarakat sipil saja. Kami noise saja. Kami berharap sekali udah Andre, Mas Edi yang kemudian memperjuangkan di DPR. Bertarung dengan eksekutif. Sepanjang yang saya tahu, di kampus belajar bahwa legislatif itu menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan, ya. Fungsi pengawasan. Oke, saya ke
Bung Andre, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ini harus jalan, ya wajar lah dari perspektif partai politik, ini janji kampanye boleh gitu. Tetapi juga ada catatan besar, ini sudah kerusakannya udah begitu parah. Nah satu sisi situasi ekonomi juga mengatakan bahwa ini situasinya salah satunya adalah butuh kredibilitas fiskal. Salah satunya adalah soal politik anggaran, pengalokasian anggaran. Nah kalau ini tetap harus berjalan, kira-kira apa ya yang bisa ketemu jalan tengahnya supaya dari sisi partai politik ini bisa terus jalan, masyarakat juga tadi disampaikan Bung Andre ingin, tapi apa supaya tidak ada lagi kecurigaan, ada lagi trauma. Baik, saya jawab ya satu persatu. Saya mau masuk sebentar sebelum masuk fiskal dan yang lain, saya jawab dulu sedikit. Jadi tadi ada berapa item yang kita lakukan, ditambah juga ada berapa langkah lagi bahwa ke depan bahwa sekolah-sekolah elit dan siswa kaya itu ditiadakan untuk mendapatkan MBG. Penerimanya. Penerimanya dikurangi. Ya. Lalu selanjutnya refocusing anggaran ini, ya kita tidak akan paksakan MBG tidak dipaksakan untuk sampai hampir 90 juta di akhir 2026. Tapi akan lebih fokus mengejar 3B untuk mengurangi stunting dan juga daerah 3T. Daerah 3T tidak harus dengan APBN. Kita bisa bekerja sama dengan BUMN, swasta yang ingin menyumbang juga, kita juga bisa bekerja sama dengan kantin-kantin sekolah itu karena penerima manfaatnya hanya sedikit. Lalu juga untuk memastikan ekonomi di bawah itu tumbuh, Mas. Karena rencana besar Pak Prabowo itu dari awal bahwa MBG ini Rp15.000 itu ya harusnya kan hanya 2.000 itu dipakai oleh investor, Rp3.000 itu dipakai untuk membayar gaji 50 orang, 10.000 yang disebutkan Mas udah media tadi itu adalah menu yang dinikmati oleh tukang sayur, ya petani. Termasuk masukannya dari MBG Watch bahwa diserahkan kepada sekolah itu juga itu 10.000 timbangan nggak? Jadi intinya apa? 85% uang MBG ini langsung ke masyarakat, ke rakyat, ya bukan oligarki. Nah untuk mengontrol itu sekarang Mbak Nani sudah mewajibkan bahwa setiap SPBG ini nanti pasca nih habis liburan sekolah nih, setiap SPBG itu minimal punya vendor minimal UMKM itu 15 supaya tidak ada monopoli supplier dan juga uang itu berputar. Nah saya ini ya saya sudah berkeliling ke berbagai dapur. Ya, daerah pemilihan saya ini Sumatera Barat, kampungnya media. Daerah pemilihan itu Mas Anies Baswedan yang menang. Ya, seharusnya itu daerah basis oposisi. Harusnya itu daerah menolak MBG. Basis oposisi. Iya dong, karena yang menang Mas Anies. Tapi faktanya saya berkeliling berbagai sekolah, saya sudah bertemu dengan ribuan siswa dan ribuan orang tua. Alhamdulillah mereka mendukung dan ingin MBG ini terus dilaksanakan. Artinya apa? Grassroots, masyarakat itu disumbat. Memang menginginkan. Jadi ya yang menolak itu ya tentu orang kaya. Pertama ya, orang kaya yang memang tidak pernah dan di dapil merasakan Anda Sumatera betapa Barat itu masih sangat diinginkan oleh masyarakat. Diinginkan. Maka pernah saya berdebat, saya diundang oleh BEM Unan untuk diskusi di sekretariatnya. Saya datangi. Presiden BEM Unan ada rekamannya itu di Instagram saya. Presiden BEM Unan bilang, ini sekolah ini menolak. Saya bilang sama Presiden BEM Unan itu, coba tunjuk sekolahnya mana, ayo kita datang ke sekolahnya, kita cek bener nggak sekolahnya menolak, siswanya menolak, orang tua gelagapan. Saya mau Jadi menurut saya, sebentar, saya harus jawab detail. Ya, kasih kesempatan. Ya, menurut saya kita harus fair bahwa memang masyarakat menginginkan. Lalu bicara fiskal, saya ingin sampaikan pengelolaan fiskal kita sangat baik. Ya, antara realita dan persepsi itu berbeda. Persepsi di luar seakan-akan ekonomi ini kita lagi sulit, pengelolaan fiskal lagi bermasalah. Itu persepsi yang dibangun. Ya, faktanya ya fiskal kita tapi ada dalam pengelolaan yang baik. Ada survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis itu mengatakan bahwa 50% masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini jauh dari kata baik. Nah, ini cerita kan fiskal tadi. Ya, artinya saya ingin sampaikan bahwa ini persepsi karena ini kan narasi yang dibangun. Memang akhirnya apa? Masyarakat mulai terpengaruh dengan narasi-narasi yang dibangun ya
ya persepsi yang dibangun untuk memberikan komentar negatif pemerintah. Faktanya yang ada, pengelolaan fiskal kita sangat baik. Ya, ini dibuktikan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap DHE dan DSI Hasil ini ekspor. itu berujung apa? Nilai tukar rupiah kita kembali Sedang menuju IHSG baik. kita Meskipun menunjukkan sempat tertekan. karena akan kembali dolar-dolar yang selama ini oligarki. Oke. Ya, sebentar, itu wajib rakyat tahu. Biar Mas Oligarki Edi itu kebagian. menjual ya, sumber daya alam Indonesia, mereka jual ke luar negeri, mereka taruh uangnya di luar negeri. Oke. Hanya Tetap- Presiden Prabowo yang baru berani untuk itu. Saya berharap kayak Selios ini juga menyuarakan itu. Oke, Gitu. Mas Edi, sebagai partai koalisi tentu tidak hanya sekedar mengatakan oke ini baik, tapi punya kepentingan, punya pertanggungjawaban. Ada nggak kepikiran bahwa oh ya benar juga ini alokasi anggaran ini mungkin bisa juga disalurkan ke yang lain, atau kalaupun harus berjalan tidak sebanyak ini, tidak sebesar ini anggarannya? Mas, kita sebagai anggota partai koalisi, PAN itu 3 kali mendukung Pak Prabowo maju Pilpres. Ya. 2 kali belum berhasil, yang ketiga kali berhasil. Kita itu boleh dibilang sekarang sebagai sekutu sejati dengan Gerindra. dengan Paling Pak Prabowo. loyal ya, di Paling luar loyal, Gerindra. ya. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab yang paling besar bersama-sama Gerindra untuk mensukseskan ini. Saya wakil ketua TKN, Ya. ikut merancang kebijakan energi, transisi energi. Sekjen PAN yang tanda tangan ke KPU waktu itu. Nah, dan kami juga ikut merancang program MBG ini. Jadi kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Ini adalah program yang harus berhasil. Oleh karena itu tadi saya mengistilahkan bis itu. Bis itu sekarang tadinya supirnya agak ugal-ugalan. Oh, ugal-ugalan. Ya, sehingga akhirnya diganti supirnya. Nah, termasuk anggota kru lain diganti. Nah, sekarang dengan adanya pengawasan Penumpangnya juga macam-macam. Tadi kata media kalau bisa ya penumpangnya tadinya 8 juta dikurangi. Oke. Nah, terus kemudian yang SMA dikurangi gitu. Nah, sehingga akhirnya yang sekarang ini lakukan adalah right sizing, right targeting dari penerima MBG ini. Nah, sehingga akhirnya betul-betul yang akan menerima itu adalah mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan, berhak, dan memang paling dipentingkan untuk program MBG ini. Ini yang sekarang kita upayakan. Nah, butuh waktu memang, tetapi saya rasa kita sudah menuju ke dalam arah yang benar. Jadi kita sudah berada di dalam koridor benar untuk bisa mensukseskan MBG ini. Saya yakin ke depannya pasti akan ada tantangan, pasti butuhkan penyempurnaan. Tetapi inilah, jadi sekarang kita kerjasama dengan teman-teman dari CSO, teman-teman dari media, dari analis, dari akademisi, untuk bisa saling mengingatkan dan saling memberitahu jika ada kekurangan-kekurangan. Tapi bukannya sebaiknya, ini kan kompleksitasnya luar biasa ya, tujuannya baik, terus kemudian udah jadi atensi publik dan sebagainya. Apa nggak lebih baik moratorium itu keseluruhan dulu, ditahan dulu semuanya untuk mendapatkan hasil dan pengecekan yang lebih baik? Kenapa harus cuma 1 bulan? Ada hak-hak anak-anak. Ditahan dulu jawabannya, kita akan sambung usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum.